Bapak Presiden, ada dua hal yang hendak kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ialah update terkait dengan perkembangan sektor jasa keuangan di awal tahun 2016 ini dalam meningkatkan perannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, sehubungan dengan upaya kita untuk lebih mempercepat akses keuangan bagi masyarakat di daerah. Kami akan menyampaikan penghargaan berupa pelopor inklusi keuangan. Pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini, kami juga berharap sebagai follow up untuk mendorong percepatan akses keuangan di pedesaan dan di desa-desa serta di seluruh daerah di Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global tahun lalu, tahun 2015 yang sudah kita lalui, kondisi stabilitas sektor jasa keuangan masih dapat terjaga dengan baik. Tentu saja capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak para pemangku kepentingan di industri jasa keuangan, termasuk dukungan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami optimis bahwa sektor jasa keuangan nasional memiliki kapasitas dan potensi yang cukup untuk berperan lebih optimal dalam mewujudkan cita-cita tadi. Bapak Presiden yang kami hormati, upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih optimal, salah satunya dapat diwujudkan melalui ketersediaan layanan keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan dan usaha mikro. Bapak Presiden yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon berkenan Bapak untuk bisa mendorong atau membentuk atau bersama-sama endorse kami bersama-sama kementerian yang terkait nantinya untuk melaksanakan program percepatan keuangan di daerah. Era kompetisi, era persaingan, sekarang sudah di depan mata kita. Siap tidak siap harus kita kalkulasi semuanya. Untuk apa? Untuk nasional interest kita, untuk kepentingan nasional kita. Jangan sampai salah hitung, jangan sampai salah kalkulasi. Industri keuangan juga sama. Kuncinya menurut saya efisiensi. Orang-orang kita ini, tipikal orang kita, kalau diberi pesaing, baru bangun. Dihadapkan pada persoalan, baru bangkit. Dengan kondisi-kondisi yang terus kita perbaiki, saya meyakini peredaran uang yang ada di daerah akan semakin baik. Industri keuangan di daerah juga akan tumbuh. Beri mereka kredit untuk modal, untuk keuangan mereka. Kita sudah masuk ke era persaingan. Era kompetisi, siap tidak siap, kita harus siap. Sama industri keuangan kita harapkan juga sama. Kalau negara lain bunga bank hanya 5%, hanya 4%, hanya 6%, kita juga harus nantinya seperti itu. Siap-siap perbankan, entah jurusnya apa pasti akan saya cari, pasti akan saya paksa. Ke depan industri keuangan kita, industri jasa keuangan kita harus efisien, mau tidak mau. Entah yang BPR, entah yang namanya DPD, entah yang namanya bank swasta, entah yang namanya bank BUMN, mau tidak mau harus menyiapkan diri menuju era kompetisi ini. Telah dilakukan oleh OJK dalam memberikan industri jasa keuangan dalam rangka terutama ekonomi di desa-desa, perbaikan ekonomi yang ada di daerah.
dengan capaian yang cukup baik, yakni pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi apabila jika dibandingkan dengan negara-negara emerging market, begitu pula dengan sistem keuangan yang secara umum berada pada level yang terjaga. Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, meskipun stabilitas sistem keuangan relatif terjaga, perekonomian Indonesia masih tetap terekspos pada beberapa tantangan, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi. Apalagi kita juga melihat bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi oleh intermediasi lembaga jasa keuangan yang kurang optimal. Belum lagi kita juga menghadapi penurunan daya beli masyarakat, peningkatan kemiskinan, dan cenderung melebarnya ketimpangan seperti yang dimuat dalam rilis terakhir laporan Bank Dunia akhir tahun lalu. Tahun 2016 ini juga adalah tahun di mana inisiatif masyarakat ekonomi ASEAN dimulai. Di satu sisi tidak sedikit peluang dan kesempatan yang akan terbuka lebar. Di sisi lain kita akan menghadapi tingkat kompetisi yang lebih tinggi di banyak bidang. Oleh karena itu, kita harus tetap fokus untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal. Saya memandang momentum inflasi yang rendah harus dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produksi domestik dengan memanfaatkan ruang ekspansi dari sektor keuangan. Dan hal tersebut menuntut ikhtiar total serta inisiatif dan terobosan dari kita semua. Yakini akan dapat memperbaiki struktur ekonomi nasional kita, apalagi jika seluruh potensi sektor jasa keuangan dapat ikut diintegrasikan sehingga menghasilkan sinergi yang besar untuk mendukung upaya pencapaian pertumbuhan yang lebih ajak dan langgeng ke depan. Pada pertemuan tahunan para pengusaha jasa keuangan, apabila saya berdiri di depan Anda semua, saya berdiri para saudara-saudara yang banyak menentukan maju mundurnya negeri ini dan tentu bagaimana berkembangnya negeri ini. Karena apabila kita berbicara tentang jasa keuangan, dapat diibaratkan bahwa jasa keuangan itu seperti darah dalam tubuh manusia. Apabila bunga tinggi, berarti deposito tinggi. Berarti orang akan kekurangan daya entrepreneur. Lebih baik hidup dengan bunga daripada berusaha. Itulah yang kita ingin didik masyarakat. Bahwa janganlah Anda selalu mendapatkan hidup dari bunga. Hiduplah dari pohon, dengan menanam pohon. Bukan memetik bunga saja. Kita harus merubah mindset masyarakat kita. Bahwa jangan, kan apapun apabila yang lembaga tidak akan bisa menyeimbangkan kemajuan suatu lembaga keuangan yang lainnya. Sering saya katakan, berapapun Anda berkampanye OJK untuk meningkatkan pasar modal, bursa, tidak akan bisa maju sebesar-besarnya selama bunga deposito tinggi. Inflasi sulit bermasalah, deflasi juga masalah. Karena itu inflasi di 3% adalah angka-angka pas untuk meningkatkan stabilitas. Karena itu bunga yang lebih turun juga stabilitas yang baik untuk kita semuanya. Jadi karena itulah maka saya tentu minta juga OJK memberikan pengawasan dalam Bank Indonesia bahwa janganlah, saya berterima kasih kepada para usaha-usaha baik datang dari luar yang berinvestasi di Indonesia dalam bidang keuangan. Tapi janganlah berpikir kita balik bekerja sama, tapi jangan juga terlalu banyak mengeruk negeri ini. Dengan 2% ambil dari luar, bunganya 3%, di Indonesia Anda jual 20%. Bukan membantu, tapi mengeruk itu. Karena itulah kita mengharapkan semuanya baik dalam negeri seperti itu. Mari kita menjaga bangsa ini. Karena bangsa yang baiklah menjadi lahan usaha Anda semua. Bangsa yang punya uanglah
yang menjadi dasar daripada kemajuan perbankan, bukan sebaliknya. Saya itu dapat dilakukan apabila kita menjalankan suatu upaya bersama-sama, kerjasama yang erat antara pemerintah dengan para dunia bisnis, antara seluruh masyarakat kita semua. Dan itulah tujuan kita, maju secara bersama-sama, makmur dan adil secara bersama-sama, maju dan dinikmati kemajuan itu cara kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.